Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Halaman 12 paling atas baris pertama. Halaman 12. Ini bisa sehalaman kita nih membaca bedarus dinah. Rukun iman mungkin sudah hafal juga ya kalau. Di bawah ini ada tersebut, maksud tersebut tertulis rukun-rukun iman 6 perkara. Jadi rukun iman yang 6 ini wajib kita percaya ke 6-nya dan wajib kita meyakininya. Kada boleh menyalahinya. Salah satu kita salahi atau kita bantah atau kita dustakan, maka kita murtad, keluar dari agama Islam. Wajib bersyahadat bahasa pulang. Nah, jadi bermula artinya iman, yaitu tasdik. Tasdik itu bahasa Arab, yakni membenarkan. Nah, membenarkan atau mempercayai atau membujurakan. Seandainya ada orang berucap, nyawa percayakah dengan Allah? Percaya aja kita. Adalah Allah Ta'ala ninto, ada. Kayak apa Sidin? Sidin itu bakakah? Inggih, baka. Nah, itu maksud membenarkan narnya. Kada menyelisihi lawan peraturan. Sedangkan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala juga adanya. Nah, menjunjung segala perintah Allah. Jadi orang Islam itu asal makna aslama yuslimu islaman. Menyerah bahwa muslim, maka orang yang menyerah itu disebut muslim. Arti menyerah di sini maihakan, maumpati atau menuruti hukum-hukum Tuhan, itu disebut menyerah dalamnya. Jar Allah nyawa sembahyanglah, inggih menyerah jauh dengan Tuhan naik apa jar pian naik. Nah, nyawa bilanya sanggup sugih berduit ada jalan bahajilah, inggih. Nyawa kena bila bulan Ramadan mun sihat kada garing puasalah, inggih. Nah, ini menyerah narnya. Maka orang yang beringgih dan mau melaksanakan yang disuruh oleh Allah disebut muslim. Muslim dari sisi perintah, mau melaksanakan perintah. Sedangkan mukmin itu urusan perkara yang di hati, kepercayaan. Kepercayaan. Jadi itu dua sisi yang berbeda. Lah. Kalau kita percaya, berarti kita mukmin. Kalau kita melaksanakan perintah, berarti kita muslim. Jadi dua ini itu berbeda. Ada orang yang mukmin aja, ini kada muslim lagi. Kenapa? Kada mau sembahyang, kada mau puasa bulan Ramadan, baru muslim. Ada juga yang mau juga sembahyang, orang sembahyang 4 jua sembahyang 5 waktu. Orang puasa Ramadan 4 jua puasa. Tapi nya kada mukmin bisa. Makanya zaman Nabi banyak maka itu. Orang sembahyangan 4 jua sembahyangan. Orang puasa Ramadan 4 jua tapi nya kada beriman lawan Tuhan. Kenapa nya menggawe? Supaya keimanannya yang kepada selain Allah itu tersembunyi. Nah, disembunyikannya keimanan kepada selain Allah dengan caranya mau menggawe pekerjaan orang-orang Islam. Padahal inya kada percaya dengan Allah. Nah, ini disebut munafikin naranya.
orang-orang munafik. Nah, kalau kayak ini gawiannya, ini kena berkumpul lawan Qarun, Firaun dalam karaknya neraka. Nah, kada yang di neraka, kada di karaknya. Di karaknya. Bahkan bila inya jahat lagi, misalnya ibaratnya tuh mencari-cari lawan kesalahan orang-orang Islam ini nah. Padahal inya tadi kalau dilihat KTP-nya Islam juga. Tapi hatinya kada beriman. Siapa yang tahu? Dalam sumur kawa digali, dalam hati ada kawa diukur. Nah, nyawa percaya Allah, percaya aja muntungnya. Tapi hatinya siapa yang tahu? Nah, jadi masalah kepercayaan ini adalah urusan hati. Urusan hati. Tapi kepercayaan urusan hati ini bisa diucapkan di muntung walaupun kada sesuai dengan hati. Asyhadu, asyhadu. Ya, padahal hatinya kada asyhadu. Bila sudahnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam sudah, pastilah beriman. Belum tentu. Belum tentu. Karena iman ini urusan kepercayaan. Bisa saja ia mengucap asyhadu, tapi hatinya belum beriman. Cuma ujar Nabi bila sudah mengucap asyhadu, orang nih sudah mengucap asyhadu, kita bersangka baik orang tadi memang sudah beriman. Nah, kayak itu caranya. Nah, kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nah kita karena kita memang sudah mengucap, disuruh kita mempelajari ilmu iman dan ilmu Islam supaya asyhadunya tadi bujur. Supaya asyhadunya tadi bujur. Bermula rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah Ta'ala bahwasanya, percaya, beriman, percaya bahwasanya ia Allah adalah Tuhan yang ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kalimat ma'bud bihaqqin di situ mengandung 50 aqaidul iman. Jadi walaupun kata-katanya ma'bud bihaqqin, tetapi perinciannya 50. Kenapa Allah itu ma'bud bihaqqin? Kenapa Allah itu disembah dengan sebenar-benarnya? Dua alasan. Sidin istighna, sidin iftikhar. Maka wajarlah sidin ma'bud bihaqqin, disembah dengan sebenar-benarnya. Istighna 28, iftikhar 24 semalam. Itulah alasannya kenapa Allah Ta'ala ma'bud bihaqqin. Nah, disembah dengan sebenar-benarnya. Yang 28 semalam, nyata lo kok. Bisa diingat lagi saya nih. Yang 24. Nah, kenapa Allah ini wajib disembah dengan sebenar-benarnya? Karena sidin bersifat wujud. Wujudnya sidin qidam dan wujudnya sidin pun baqa. Kayak apa wujud sidin? Wujud sidin qidam dan baqa. Samalah dengan makhluk, kada mukhalafah lil hawadis. Bahkan seperti makhlukkah kemampuannya? Kada juga. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Oh, berarti pun kayak itu sidin wahdaniyat. Kenapa sidin wahdaniyat? Karena sidin kudrat baisi. Iradat juga sidin baisi. Ilmu sidin baisi. Dan sidin adalah bersifat hayat. Oh, berarti mun sidin hidup, mendengarlah. Mendengar sama basar. Berarti sidin bapandir kalam. Nah, itu karingkasannya narannya. Berarti ada orangnya dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Itu yang disebut ma'bud bihaqqin narannya. Itu rukun iman yang pertama. Jadi kita disuruh bisa menjelaskan lawan anak bini. Kenapa Allah Ta'ala itu dipercayai sebagai Tuhan? Karena sidin ma'bud bihaqqin. Layak disembah dengan sebenar-benarnya. Pahamilah? Nah, lalu ma'bud bihaqqin itu kayak apa penjelasannya? Oh, sidin satu-satunya yang layak disembah karena sidin berisi sifat-sifat istighna. 14 lalawanannya, 14 juga 28. Dan juga sidin dihajati oleh seluruh makhluk. 11 lalawanannya, dengan lalawanannya 14.
Ya kada? 22. 11 tambah 11 22. 28 tambah 22 berapa? 50. Nah, itu wajib hafal tuh. Wajib hafal. Kenapa Allah Ta'ala ini dipercayai sebagai Tuhan? Karena sidin bujur-bujur kaya. Napa dalilnya? Kawa disambati 28 itu istighna. Napa lagi? Sidin kenapa disembah? Sebenar-benarnya disembah, wajar disembah. Karena sidin dihajati oleh makhluk. Napa dalilnya? Ada 22. Nah, lalu pian kau menjelaskan satu-satu. Paham narnya kalau bisa menjelaskan itu. Amun kita kada bisa menjelaskan, boleh jadi paham, boleh jadi kada. Kenapa disebut boleh jadi paham? Mungkin paham. Mungkin. Tapi memandirnya kada bisa ya kalau. Bisa aja paham. Jangan dianggap orang kada bisa memandir itu kada paham. Bisa sajanya paham. Cuma memandir kada bisa. Apalagi muntah kana bisa mungkin ya. Ada kau memandir. Nah. Cuma ada juga yang paham dan bisa memandir, menjelaskan. Nah, inarnya kawa melajarkan ke anak bini kau memandir. Ada boleh ke rumah. Kayak apa tadi aja pelajaran tadi aja. Paham juga kah? Paham benarnya laki. Kisahkan bang. Nah, aku ngalih kalau mengisahkan ini urusannya. Mengisahkan ada paham aku mengisahkan kada kau mengisahkan. Namun paham aja. Nah, ada yang itu jenisnya. Ada juga yang paham dan kau mengisahkan ke anak bini. Kiawi anak bini keempatnya, seluruhnya bini keempat seluruh kiawi bertahan. No, kumpulkan bertahan. Ya kalau hanya jelaskan, nah, ini. Itu kewajiban laki itu menjelaskan supaya kita diri kita, anak bini kita seluruhnya bujur-bujur beriman dengan dalil, dengan pemahaman kita sendiri. Nah, bukan beriman kita tuh umpat-umpatan. Kenapa nyawa beriman dengan Tuhan? Percayakah? Ada masalah? Ada bang? Aku tuh masalahnya kuitanku. Aku empat kuitanku bang. Ada jong seikong. Kenapa nyawa percaya dengan Allah? Ada Tuhanku nah kayak itu. Nah ini narnya beriman umpatan. Ini kada boleh. Amun kita akal sehat, kada bujur lagi beriman dengan Tuhan. Amun kita berakal sehat. Nah, kecuali kita memang sulit memikirkan bila berpikir mau hendak siup. Nah itu kada apa-apa. Boleh aja kada berpikir. Tapi kalau kita sehat, tahu benar di duit, 250 kali 300, kawapin menghitung, pakai kalkulator. Nah, kawapin menghitung. Berarti kan pintarnya ini. Nah, kada bisa pian menjelaskan kenapa Allah layak disembah, itu berdosa. Ada pelajaran terdahulu di sini, di awal-awal sini. Kada bisa pian menjelaskan kenapa Allah layak disembah. Anak betakon, padahal pian pintar benar, matematika aja lihai, guru matematika bang. Nah, tapi menjelaskan kenapa Allah layak disembah, kada bisa menjelaskan ke anak ke bini, dosa besar. Nah, berarti kita kelalaian dipintangan kada menuntut ilmu. Nah, ini yang disebut rukun iman yang pertama narannya. Rukun iman yang kedua. Nah, paling pian membaca kitabnya kini nah bapaling. Mun kada bapaling singlar mata. Nah, rukun iman yang kedua percaya pada sekalian malaikat. Nah, jadi percaya pada sekalian malaikat. Bahwa mereka itu, nah yang dipercaya ini apa? Bahwa mereka itu malaikat, pertama hamba Allah yang mulia. Ada malaikat tuh yang kada mulianya, seluruhnya mulia. Nah, kalau kita meyakini ada aja seikung malaikat kada mulia aja, murtad tuh. Seluruh malaikat mulia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, jadi malaikat nih laki-laki kada, perempuan kada, bincung kah aja. Nah, lain. Lain bincung tuh ada kita di Indonesia merdeka aja. Urusan alam malaikat kada ada bincung itu. Nah, jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Berarti kayak apa? Hamba Allah. Itu aja tuh. Kayak apa bentuknya? Kita kada melihat kecuali orang yang diperlihatkan. Hanya tahu. Dan sangat mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Arti membuat itu mengerjakan taat kepada Allah. Sangat taat lawan Allah Ta'ala. Bila Allah memerintah, gawi. Dan menggawi itu bujur-bujur istiqomah. Itu malaikat tuh.
Kenapa malaikat taat? Karena malaikat ini kada baisi nafsu. Hanya baisi akal. Jadi malaikat ini baisi akal. Diberi akal, tapi kada diberi nafsu. Karena diberi akal, maka taatnya tadi kuat kepada Allah. Karena kada ada nafsu, maka kada ada halangan rintangan sagan malaikat untuk taat kepada Allah. Dan juga tiada membuat maksiat. Nah, kada ada sejarahnya malaikat tuh menggawi maksiat, kada ada. Memang ada pang sejarahnya dahulu yang si malaikat nih berbuat taat tapi diazab oleh Allah. Ada kisahnya, padahal taat digawi disiksa oleh Allah. Gara-gara Nabi dahulu waktu Isra Mi'raj, kisahnya lah. Lalu naik ke atas, yang seikung ini menjunjung perintah Allah tetap ruku. Yang lain asalnya sujud, hampir sujud menghadap kepada Nabi lalu. Nah, ada yang asalnya bebecaan, hampir bebecaan menghadap Nabi lalu. Nah, ada yang seikung ini asik lawan ibadah, padahal ibadahnya suruhan Tuhan juga. Tapi kadang menghentikan ibadahnya, kadang menghadapi Nabi lalu, maka diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, ada kisahnya, panjang kisahnya ini, ada kisahnya nih. Sudah pernah dikisahkan kisahnya lah. Nah, itu. Kalau pengen keluar soal ujian nasional, taat apa yang diajak oleh Allah. Nah, itu kisahnya. Itu kisahnya. Jadi pernah malaikat, padahal ini malaikat luar biasa nih, malaikat pemuka malaikat. Ke atas pada itu bubuhan malaikat yang 10, artinya pemuka malaikatnya. Artinya banyak diisi anak buah malaikat. Tapi karena kadang menghormat Nabi, lalu kadang mau asik lawan beribadah aja. Nah, sama kita, nang kayak kita nih misalnya beribadah, bacaan kuitan lalu, nah kita hormati kuitan. Kenapa kuitan? Apa ada apa? Apalagi kuitan bekiau, ampih dulu bacaan. Innanya menghormat, walaupun bacaan itu taat juga lawan Allah. Tapi ini ada kuitan, apalagi mengiau. Mun sembahyang sunat aja taat kita ampih dulu. Mun kuitan mengiau. Nah, ini naranya adab. Sama nang kayak ini Nabi lalu karena asik mengerjakan perintah Allah. Nah, Allah pun murka karena kadang menghormati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama besar misalnya, wali Allah, apalagi sidin jurid Rasulullah misalnya, lalu di hadapan kita duduk jakina santai. Lihat aja kita bisa penyakit stroke tuh. Ada bergaya amalkan jepian. Mun hendak kada penyakitan stroke, nah kita berdiri menghormat lawan bubuhan para ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para habaib. Nah, kita hormati. Kita hormati. Dengan cara ta'zim kita menghormati, maka kita insya Allah dihindarkan dari penyakit-penyakit. Dan maka wajib beriman dengan tafsil daripada mereka itu. Tafsir itu terperinci daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Mun hendak terperinci itu kada banyak juga pang yang wajib kita tahu dan beriman. Arti beriman di sini percaya secara tafsil itu ada di bawah ini Jasidin. Pertama tuh nah bacanya tuh nah. Jibril atau Jibrail atau Jabrail boleh dua. Boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jibrail, boleh dibaca Jabrail. Asal jangan trail yang salah. Nah, Jibril, Jabrail atau Jibrail. Nah, itu. Itu pertama dulu wajib hafal nih. Tugasnya apa? Untuk sementara ini pensiun pan dulu Sidin. Nabi kada lagi ya kalau. Nah, mautus apa? Membawa wahyu. Wahyu itu tertuju kepada Nabi. Nah, sekarang adalah Nabi lagi. Ah, santai Sidin yang lah. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Nah, tuh nah, yang bulat-bulat tuh. Bulat-bulat yang dibuncuk. Nah, malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki dan menurunkan hujan. Nah, tugas malaikat Mikail nih membagi-bagi rezeki. Jadi mun pindah kada tapi akar pelawan malaikat Mikail, iya tuh yang kada tapi perjakian tuh. Jadi malaikat Israel tuh beli muar bener muhan tuh nah kalau sedia lagi ke situ anu rezeki. Nah,
Jadi mun hendak akrab dengan malaikat Mikail ada caranya. Kaina dulu tuh. Yang ketiga Israfil. Nah, Israfil ini sementara ini menganggur jadi loh. Sebab tugasnya kaina. Maniup jual orang bari sangkakala. Sangkakala kah? Nah, itu kaina juga mah jadi santai aja masih sidin mengetik-ngetik aja dulu sementara ini jadi hadang lu sidin santai aja dulu. Nah, terserah sidin hendak mengopi terserah sidin aja. Urusan sidin itu ya kalau kata kau juga kita membahas terserah sidin santai aja sidin yang penting belum bertugas dulu tuh nah. Tugasnya kaina. Nah, Israel ini malaikat paling sibuk nih. Sibuk Israel. Nah, jadi kalau ada pertanyaan malaikat apa yang paling sibuk? Ya so Israel nih. Sibuk sidin. Nah, tugasnya mencabut nyawa. Jadi biar tak imbai tetap sidin kawa. Biar tak imbai beratus-ratus tetap hasil. Nah, karena bila sidin membentangkan sayapnya, itu buka dalam kitab Doqaiqul Akhbar ya kalau ada kisahnya kayak apa bentuk rupa wujud Israel ini. Nah, itu di kitab Doqaiqul Akhbar. Amun sidin membentangkan sayapnya ke kanan ke kiri, paling ujung timur, paling ujung barat dunia nih seluruhnya di bawah halar sidin aja. Nah, di bawah halar sidin aja. Dan setiap halar tuh berapa juta mata. Setiap buting halar, setiap buting yang apa namanya itu halar, yang bulu itu nah. Jadi kalau pang pian misalnya santai aja dulu aja, masalah jerelnya kasih tujuh dulu aja berjalan ya. Jadi pian santai aja dulu di sini aja. Oh, kada bisa. Nah, okay. Jadi mau di kampung tuh 2-3 kaum sudah meninggal, berarti kunyuk-kunyuk di situ aja sih tak. Hati-hati. Bila pindah makan pindah kata mau, minum kata mau, pindah hidup kada bersemangat. Nah, jangan-jangan. Nah, jadi mau hendak makan yang pindah barit. Sampai ke tulang-tulang makan. Akal tuh sama ke hata rasa aja kalau nah tuh. Nah, jadi jangan apa kada usah pindah gair. Kita kada tahu. Bila kita hendak makan cuma jangan terlalu banyak. Nah, biasa barit benar jaga berkesehatan, barit benar. Karena mau makan segala macam, bujur aja itu juga. Tapi umur kada kawa didudiakan, kada kawa dimajuakan. Nah, jadi mungkin kita hendak makan aja cuma jangan terlalu banyak. Hendak kambing bebanam makan. Mun ada aja duitnya ayo aja situ. Nah, hendak itik sarati misalnya, sahabatnya nyaman-nyaman aja kalau. Nah, hendak mun ada duitnya, ada bendanya, makan tukar. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Bila kebanyakan, nah itu yang kada bagus. Hendak talang masak asam, nukar. Situ duitnya ada. Mun kebanyakan ya mudah goy rabah tuh. Mudah goy rabah, jangan terlalu banyak. Nah, jadi si Ijrail ini, sidin ini tugasnya duduknya di bawah pohon. Kalau ulun kada salah hilap lah, di bawah pohon hayat. Nah, ada pohon. Pohon tuh yang setiap daunnya itu bertulisan naran kita. Jadi dilihatinya, bila gugur pohon daun itu, dilihatin naran kita. Nah, iya tak. Jadinya main tai pohon itu aja. Gugur. Sakalinya Ijrail juga narannya. Nah, Jasidin siapa ini? Jasidin akun ini. Nah, jadi mau hendak mengalabui Ijrail, tulisin besinaran Ijrail juga. Jasidin aku dah akun aku masih banyak tugas lagi. Nah, tapi kada kawa bang dikalabui lah Ijrail ya kalau. Kelupang pian misalnya mengalabui, naran juga Ijrail juga. Rakib atid. Nah, rakib tulisannya halus benar malah mun mata yang pindah kada jelas, kada nampak melihat biar. Ulun kada jelas nih ulun anu nahan oleh karena hafal nahan padahal bacanya kada kaunya bacana. Masalah ini anu pang tulisannya anu bener. Bahari kalau kalian tulisannya nih ini apakah sudah ada tuha-tuha aja sudah. Itu rakib. Ulun membacanya bukan karena melihat tulisannya, karena hafal nahan. Karena halus tulisannya nah. Rakib atid. Nah, menulis kebaikan, menulis kejahatan.
tugasnya. Menulis kebaikan, menulis kejahatan. Nah, imbah nintu pulang berapa sudah? Jibril, Mikail, Israfil, Israel 4, Rakib, Atid 6. Nah, imbah nintu hanya Utsman. Oh, ada Utsman kah? Lain Utsman. Nah, ini. Nah, Abu Bakar. Salah lihat salah lihat nggih. Munkar, Nakir. Nah, nintu. Munkar, Nakir. Munkar ini tukang tanya di kubur. Nakir yang tukang catok. Bila salah-salah menjawab. Jadi ada yang tukang takuni, ada yang tukang catok. Yang batakun lawan kita kena mungkar. Nakir tuh santai aja nya, cuma beri takutan jombang nakir anu nih. Ya siap mencatoknya, bila salah catoknya. Nah, tuh mungkar dan nakir. Jadi pian mun hendak batamuan lawan sidin ini caranya lah. Caranya hendak batamuan sidin gampang aja, mati dulu batamuan lawan sidin. Nah, imbah nintu pulang malaikat Ridwan. Nah, tuh Ridwan juga tulisannya. Nah, Ridwan, panjaga surga. Nah, mudah-mudahan kita bertamu malaikat Ridwan ya, kalau langsung bertamu belum lagi sidin hendak membuka lawang sudah bertamu kita lawan sidin. Nah, berarti begini hisab tuh. Malaikat Malik, panjaga neraka. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ayo kita talak aja Maliknya sudah ya kalau. Kita talak aja sudah. Aja Maliknya nyawa ya urusannya di situ aja kalau bisa bertamu kita ya kalau. Nah, lalu di bawahnya lagi itu malaikat Zabaniyah ada 19. Nah, 19 ini membantu malaikat Malik. Zabaniyah narannya. Paling bawahan bulat tuh. Ada 19. Jadi malaikat Malik ini kan kepala grupnya. Anak buahnya tuh malaikat Zabaniyah ada 19, 20 dengan Malik, dengan malaikat Malik. Sedangkan yang di tengah-tengah nintu ada malaikat penjaga aras yang menyandang aras tulisannya tuh nah. 8 nikung yang menyandang aras. Nah, 4 sekarang ini 4 yang menyandang. 4 nikung malaikat tuh. 4 buncu tuh disandangnya oleh malaikat ditahaninya. Karena bila nyawaya bergerak aras abut aja tuh. Nah, sebab bisa aras tuh bergerak. Beguyang nah. Yang 4 ini kada kesandangan tuh. Bilanya bergoyang aras. Macam-macamnya bila bergoyang diantaranya bila seorang anak durhaka kepada ibu bapaknya. Sakit hati abah mamanya tadi. Aras tuh bergoyang. Nah, jadi tahu benar malaikat aras nih. Bengul benar itu sikong tuh jamulah aja aras bergoyang aja. Nah. Yang Bapak tuh paham benar tuh kan awas jadi aku sontol kan aja sudah. Kita mau nako aja malaikat ini. Mengalihi malaikat aras dia bergoyang aras ya menyandang kada kesandangan orang. Nah, ada atau misalnya bilanya terjadi hubungan seksual yang sejenis bergoyang juga aras, hati-hati. Nah, sarip benar tuh penjaga yang menyandang aras nih. Nah, cuma kan ada goyangan aras, getaran aras yang kada kesandangan. Yang Bapak ini bisa kada tahan, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Nah, maka ditambah oleh Allah Taala 4 ikung malaikat pulang. Jadi sini berdua, 4 muncul tuh berdua, jadi 8. Maka disebutlah di situ 8 penyandang aras bacaan itu nah. Nah, jadi cuma yang begawi ini 4 jadi loh. Yang 4 tuh kainannya menghadang kiamat. Nah, itu masalah malaikat. Rukun iman yang kedua percaya kita. Nah, rukun iman yang ketiga dipaling pulang tulisannya gitu nah. Kitabnya. Percaya pada segala kitab-kitab yang turun dari langit, maksudnya turun dari Allah. Adalah itu dengan tafsil, dengan terperinci 4 kitab. Tersebut setiap satu persatu di bawah ini dengan nama-nama nabinya langsung. Adapun yang yaitu dengan ijmal, secara garis besar ijmal itu ada aturan suhub, inilah yang mu'tamad. Nah, di bawah tuh nah. Taurat. Nah, kalau yang dalam bulat tuh kepada Nabi Musa. Nah, bacaannya tuh nah. Turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Bacaannya. Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah,
Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kurang lebih itu tulisannya lah. Lu enggak ada baca aja mana? Cuma itu kurang lebih tulisannya. Ini kitab ulun yang bahari ini tuh warnanya putih. Dan tulisannya ganal-ganal. Ini kitab cetakan Hanyar, Bang. Jadi cetakan Hanyar ini model kayak halus sedikit tulisannya. Jadi mengkada kita mencilingi bisa ngalih membaca. Tapi itu alasan ulun aja, Bang, nyata mata aja berubah sudah nih. Nah, 60 suhub tuh bacaannya. 60 suhub bagi Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis ini anak Nabi Adam. Nah 60 suhub. Suhub itu lambaran-lambaran, berarti 60 lambaran yang turun. 30 suhub bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, 10 suhub bagi Nabi Musa sebelum Taurat. Jadi sebelum kitab Taurat ada dulu 10 suhub Nabi Musa menerima. Hanyar kitab Taurat. Nah, ini kita percaya juga, wajib juga percaya bahwa itu turun dari Allah Ta'ala kepada para nabi-nabinya. Rukun iman yang keempat, percaya kepada sekalian Rasul, seluruh Rasul alaihi musholatu wassalam dengan tafsil, dengan terperinci, yaitu 25 saja yang wajib hafal. Bila kada hafal 25 ini berdosa. Tapi wajib hafalnya tadi kada mesti harus diurut lah. Nah, cuma bila pian batamuan pinando, oh nabi ini jepian. Batamu ada Musa nabi, Ibrahim nabi, Yahya nabi, Marjoki. Oh nabi juga aja, berarti kada hafal pian tuh. Nah, kada boleh lain. Marjoki kada masuk. Nah, kalau nya Marjoki tempat jadi nabi juga ujar pian. Imbah nintu pulang mamas tempat iya juga jadi nabi. Kebanyakan naran yang berarti kada hafal berdosa gitu tuh. Nah, jadi hafal tuh kada mesti harus mengurutkan. Cuma bila betamuan pinando gitu nah. Ada 25 di bawah ini yaitu yang tersebut dalam Quran. Nah, adapun yang lain-lain dari 25, maka kata setengah para ulama yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlah tul kubra adanya. Itu masalah huruf jumlah Muhammad 313 kah? Tapi itu yang ke 313 sampai yang berapa ribu tuh kada wajib kita hafal. Yang wajib hafal cuma 25. Yang wajib hafal. Imbah itu pulang di antara yang 25 ini yang paling afdal ada yang disebut ulul azmi kah? Nah, itu ada 5 juga rasanya. Kalau disingkat mimin. Ya kalau mimin, mim pamulaan Musa. I yang kedua Ibrahim. Mim yang ketiga Nabi Muhammad. I yang keempat Isa. In yang terakhir hurufnya tuh Nuh. Nah, jadi di antara yang 25 itu ada yang paling afdal yaitu siapa aja? Mimin aja pian. Nah, ada 5. Tanyaman sedikit diringkas mimin ya kalau. Nah, apabila yang 25 ini bergelar ulul azmi, kenapa alasannya? Karena memang ini lebih banyak ujiannya. Lebih banyak ujiannya daripada yang lain. Nah, kayak Nabi Harun, kada tahu 4. Kenapa? Karena tercangkal Nabi Musa. Walaupun sini sejaman, tercangkal Nabi Musa, Nabi Harun kan kada kurang cangkal sih den. Ujiannya kurang banyak, terbanyak Nabi Musa ujiannya. Yang dikejar Fir'aun, Nabi Musa. Nabi Harun santai aja sih den. Ada dikejar di Fir'aun. Nah, jadi kan tak kurang sedikit anunya tuh nah. Ujiannya. Mbah tu pulang di antara yang 5 tadi yang paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ninto. Nah, ada pulang tulisannya di bawah tuh nah, tapi nah yang bulat-bulat halus-halus. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun,
Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hitungnya jadi 25 tuh. Bila lebih, bahasa pilih hitung. Berarti kita lebih itu jelas sudah. Punya kada kurang ada lebih 25 nih tuh. Rukun iman yang keenam. Nah, yang keenam. Jadi yang kelima. Paling pian membacanya nah. Rukun iman yang kelima percaya pada hari kiamat. Nah, wajib kita percaya pada hari kiamat nih dengan segala hal ihwalnya. Karena setelah hari kiamat tuh banyak lagi hal ihwal yang mengiringinya. Seumpama padang mahsyar, wajib kita percaya. Sirat itu ada jembatan titian mustaqim tuh. Dan mizan, wajib kita percaya. Syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat orang saleh, syafaat wali Allah, wajib kita percaya. Dan telaga Kausar, wajib kita percaya. Surga wajib kita percaya, neraka pun wajib kita percaya adanya. Kalau kita kada percaya dengan salah satu hal-hal yang gaib ini, maka kita belum disebut beriman narannya. Nah, 5 macam dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, kawa kita bepadah percaya. Nah, tapi kena pembuktiannya di rukun iman yang keenam ini. Nah, kita bisakan ya sekali ya nah. Jadi salam bareng hari ini habis nah. Lawas juga lagi waktu ada setengah jam lagi ya kalau. Nah, rukun iman yang keenam. Nah, ini penting benar nih, percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah atau kehendak Allah yang azali. Yaitu di dalam setiap kejadian, di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu ninto, baik yang kita dengar maupun yang kita kada sanggup mendengar, baik yang kita lihat maupun yang kita kada melihat, baik yang kita rasakan maupun yang di luar dari pengerasa kita, seluruhnya ninto kada terlepas dari ketetapan Allah. Terjadinya ninto, nah kenapa terjadi? Sudah dikehendaki oleh Allah. Wajib kita percaya ke itu. Baik itu baik maupun buruk. Baik itu yang musibah maupun nikmat. Seluruhnya tadi sudah dikehendaki oleh Allah. Dan setiap yang sudah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, maka wajib kita percaya nih. Dan bukan hanya percaya, wajib kita menerima. Nah, percaya dan menerima. Menerima dengan kayak apa sikap kita? Dengan ridha. Wajib dengan ridha. Allah mentakdirkan kita dapat nikmat, wajib kita ridha. Nyata ya kalau. Allah mentakdirkan kita dapat musibah, wajib ridha. Arti ridha itu inggih Tuhan yang kada apa-apa. Allah mentakdirkan kita dalam keadaan beribadah, wajib kita ridha. Allah mentakdirkan kita dalam keadaan bermaksiat, wajib juga kita ridha. Dan supaya kita mudah ridha, wajiblah kita pasang di hati sangka baik lawan Tuhan. Maka bersangka baik lawan Allah itu hukumnya wajib. Kada boleh kita bersangka jahat lawan Tuhan, dapat musibah. Kenapa Tuhan inilah aja? Aur-aur aku jadi dapat musibah. Nah, itu bersangka kada bagus sudah lawan Tuhan. Napa Tuhan ini aja, aku ini berusaha beberapa tahun-tahun sudah kakak ini pang kada mau jual sugi-sugi, yang seorang sebelah situ hanya membuka usaha, sudah payu, isuknya payu juga, isuknya tokonya orang tukari. Kan artinya sugih lakas tuh orang tadi. Semalamnya membuka di sini, itu buka cabang pulang di langit pertama, antu sugih bener dong ini. Nah, ulun ini Tuhan ini kakak ini pang terus nah. Lalu pian bertakon dengan Tuhan, wahai ya Allah. Kenapa wahai Allah? Ujar mina, kada boleh kita bertakon dengan Allah kenapa? Ini pertanyaan orang yang belum bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Kalau kita bujur-bujur beriman, jangan bertakon. Tarima aja. Ini pintangan hati menerima. Kalau syariat tetap jalankan. Jangan lama kita pintangan syariat. Sebagaimana nintuh kajung, ayat syariat jangan berlamahan juga. Punya kajung akan taruh juga syariat. Kenapa kita lawan syariatnya melaksanakan dengan sempurna? Menjunjung perintah Allah. Nah, syariat ini disuruh oleh Allah. Kita junjung perintahnya. Tapi kita di hati wajib ridha dengan keputusan Allah. Syariat pintangan gawian, ridha pintangan amal hati. Dua-duanya tuh wajib jalan. Jangan kita bertakun, ya Allah, kenapa udah dapat musibah? Jangan banyak bacot ya Tuhan. Nyawan ini besangka baik jalan aku. Nyawan ini beribadah pengulir, dosa banyak,
Menuntut ilmu kada tapi rajin, cakau nyawa tuh masuk, apa mati hari ini neraka mahadang tuh. Tapi karena aku sayang, ku berasihi dosa nyawa dulu dengan cara ku julungi musibah. Sebab nyawa tuh kada mau minta ampun. Ndolai aja Tuhan nah. Ya kan undul juga bertani ya kalau bukan jasa lapor pintu undul bertani tuh. Nah. Jadi dengan caranya datang musibah, asal kita sabar, dosa kita berasih. Hah? Adakah untungnya kita imbal berasih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Surga mahadang. Kadalah hikmah musibah ini. Nah, asal kita mau berpikir, maka disuruhlah kita ridha supaya mudah ridha, bersangka baik. Setiap takdir Allah, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu maksiat, baik itu ibadah, mengandung hikmah yang ganal, mengandung anugerah dari Allah. Nah, cuma kita jangan tertipu. Ada adab-adabnya semalam lihatlah. Nah, adab inilah yang bila kita menggawi adab tadi bujur-bujur digawi disebut sampurna iman narennya. Nah, sampurna 1 2 3 sudah. Kalau bujur-bujur digawi adabnya nih. Jadi kita dibertakon, ya Allah, kenapa ulun dapat musibah? La yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Tapi ya Tuhan, nyawa kena yang ditakon. Kenapa nyawa kada sabar? Ini pertanyaan kepada orang yang ketika dapat musibah ditanya Tuhan, kenapa nyawa kada sabar? Bukan nyawa yang bertakun kenapa aku menjulung musibah. Nah, ya Allah, ulun bertakun pian kenapa ulun ya? Urus sugih-sugih aja terus hidup nih. Jarang bang kita orang bertakun ya kalau. Kenapa ulun Tuhan ini bilanya berjualan langsung habis dagangan. Padahal belum buka orang katuk-katukan aja. Kan artinya kan anu bener jaki lancar bener nih. Kenapa Tuhan kayak itu? Nah, ya Tuhan jangan bertakun. Karena aku takun nyawa kan yang aku takuni, nyawa bersyukur kada. Ada rukun syukur 4. Amun bila dapat rezeki alhamdulillah. Dapat rezeki alhamdulillah. Itu 1 ajanya rukunnya tuh ada 3 lagi tuh. Amun umuran kita alhamdulillah itu belum bersyukur lagi. Maka Tuhan ulun sudah bersyukur dia mengucap alhamdulillah itu hanya 1 nangai aja den. Nah ada 3, nah wajib kita belajar tuh. Ada sudah belajarnya dahulu ingat juga pian. Nah, amun kita dapat nikmat langsung alhamdulillah aja, muha ya Tuhan. Nah, hati-hati. Alhamdulillah itu terakhir diucapkan. Ada rukun syukur yang ketiga. 3 macam dulu. Nah, jadi adab kita bila dapat nikmat bersyukur, laksanakan rukun syukur. Bila dapat musibah bersabar. Arti sabar itu sakurang-kurangnya hati tenang, muntung kada memandir-mandir ke makhluk kecuali yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Kayak ibarat penyakit, dokter berkepentingan. Nah, atau curhatnya ke orang yang terpercaya, arif billah misalnya. Kepada guru kita kah boleh curhat. Amun kepada orang kada ada kepentingannya, kedosa kita curhat. Amun sudah kita curhat ke orang, itu sudah kau dipadahkan kada sabar narannya. Nah, dapat musibah sakit kepala, duduk pian di palatar, menghadang orang lalu. Ada orang lalu pian singgah, dapat cil aja. Ya, makun kepala sakit nah aja. Nah, berkisah aku ulun cilai aja yang lalu tadi. Macam-macam aja penyakit sama aja. Nah, lalu beristaan tuh akhirnya. Beristaan sama-sama pada menyambut penyakit. Nah, ini kada sabar narannya. Badi diam aja. Memberi supan, musyalah, napa sakit apa pian ya? Beburut aja. Nah, tahuan orang sampungan pada pian beburut kena dikisahkan ya Allah. Nah, jadi mun ada datang penyakit, badi diam aja kecuali kepada yang berkepentingan. Nah, tasilahu berkisah lontongan urut, wajar aja itu boleh aja. Jadi adab kita ya kena yang dinilai Tuhan bahwa iman kita tuh bujurkah kadakah di pintangan rukun iman yang ke-6. Dan ridho kita yang dinilai Tuhan bahwa iman kita tuh bujurkah kadakah lawan Allah. Dan sangka baik kita pun dinilai oleh Allah bujur kadakah kita beriman. Jadi kalau kita pada beriman lawan Allah, mengaku antuk minabillah, aku beriman lawan Allah, amantu billah wa bi rasulih wa bi kitabih, misalnya wa bi kutubih wa bi yaumil akhir. Nah, itu tuh hanya ucapan dan bisa diucapkan oleh orang yang kada beriman. Penentuan iman sebujur-bujur iman yang ke-6 ini nah. Ridha kada dengan takdir Allah. 1 dulu pertanyaannya, tujukan kepada diri kita masing-masing, bersangka baik kada lawan Allah. 2. Yang ketiga, adabnya dijalankan kada.
Bila waktu kita dalam keadaan ditakdirkan Allah berbuat maksiat, ridha kita dan bersangka baik dalam maksiat nih, ada hikmah yang gana. Tapi ada pertanyaan ketiga, adabnya dilaksanakan kada? Apa nih tuh? Segera. Benaran mobil ada segera loh Kak. Segera bertaubat. Segera bertaubat. Itu adabnya. Kalau kita 3 nih kada sempurna, 2 aja bersangka baik aja dan ridha, tapi yang kada segera bertaubat, kada sempurna iman. Ridha benar ulun Tuhanai sugih. Dan ulun nyata benar ulun menyangka baik lawan pian ulun sugih ini bagus saja Bang juga. Tapi adabnya kada dijalani, kada bersyukur, kada sempurna iman juga. Dapat musibah, ridha ulun Tuhanai, ulun bersangka baik aja, tapi kada bersabar, hamuk, kada sempurna iman juga. Nah, jadi paham sudah kita. Yang naran rukun iman ninto 6. Penentuannya di nomor 6. Kayak apa gadang maksud nomor 6 ninto? Pertanyakan kepada diri kita, ridhakah kita dengan Allah terhadap keputusannya? Bersangka baikkah kita terhadap keputusannya? Dan adabnya sudahkah dijalankan? Bila ketiganya itu sudah ada di diri kita, ini disebut rukun iman yang sempurna. Yang jurang iman di dada, kuat nahap manancap. Nah, itu maksudnya. Tuntung sehalaman. Ini adalah pemberitahuan kitab Minhajul Abidin. Semalam itu ada kalau Imbah Tuntung ini insyaallah kitab Minhajul Abidin lah. Itu sudah ditukar dan barangnya sudah datang. Insyaallah kena dibagi subuh Selasa kena gratis karena ada yang mendonasi, alhamdulillah ya kalau. Nah, jadi dibagi gratis tuh insyaallah. Insyaallah subuh Selasa kena itu kalau kada salah 200 biji kah? Nah, ada 200 biji gratis dibagi. Nah, insyaallah dibagi subuh Selasa kaina atau subuh Selasa kainanya. Masalahnya lambat jual ini, kasungsungan membagi, lo pindah hilang kitabnya. Tapi umpian hendak lakas mengambil kitabnya. Nah, datangi ke toko Ian Sel, bila pian pada ke rumah datangi aja langsung. Kadang hadang minggu kaina, Selasa kaina ya lo langsung aja boleh aja. Ini sapali ada aja ambil bedul langsung boleh aja ada Bapak. Nah, cuma insyaallah kebagian aja karena kan 200 banyak aja. Yang kada dapat tuh yang ke 201. Nah, kada dapat tam itu. Jadi itu gratis lah insyaallah. Nah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.